Halo Capricorn, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat ketika menonton video ini Capricorn. Untuk kamu yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bantu share juga. Serta aktifkan selalu notifikasi channel ini agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini Capricorn. Ya, Capricorn, readingan kali ini adalah tentang love life-nya kamu di tahun 2022 ini. Seperti apa kisah cinta dan hubungan asmara kamu di sepanjang tahun 2022 ini untuk Capricorn Sun, Moon, Rising, Venus, dan Jupiter. Cek berchat kamu, linknya ada di kolom deskripsi video. Kali-kali di situ kamu bisa menemukan pesan-pesan yang tidak saya sampaikan di readingan ini, ya. Karena kita tidak hanya memiliki satu zodiak saja di dalam tanda lahir kita itu. Oke, atau silakan lakukan personal reading jika kamu ingin energimu saja yang dibacakan Capricorn. Ya. Capricorn, saya juga selalu mengingatkan, tidak akan pernah bosan saya ingatkan untuk tidak menjadikan apapun hasil readingan ini sebagai hasil akhir kamu dalam mengambil keputusan. Tetap tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Sang Pencipta, pemilik semesta ini, bukan kartu tarot ini, karena tarot hanyalah media yang saya pergunakan untuk mencari solusi pemecahan masalah saja. So, bijaksana dalam menyikapi setiap readingan yang kamu tonton, terutama yang ada di channel ini. Oke, guys, ya. Let me see. Sekarang kita shuffle dulu, kita lihat dulu seperti apa energi masa lalu. Satu kartu untuk melihat energi atau situasi di masa lalu. Oke, segera katanya di sini. Lalu energi saat ini ketika kamu menonton video ini tentang love life-nya kamu atau kehidupan percintaan kamu Capricorn, children, lalu di masa yang akan datang, ya, setelah kamu menonton video ini tentu saja retreat. Oke, mengambil langkah mundur. Lessonnya di sini kamu yang harus kamu pahami di sini, pesannya kamu diminta untuk jangan memaksa di sini Capricorn. Jadi biarkan situasi itu berjalan natural apa adanya aja tanpa harus saling memaksa atau merasa dipaksa di sini. Ya, di masa lalu aku melihat di sini sepertinya ada hal-hal yang kamu inginkan, ya, segera katanya. Jadi mungkin kamu sudah melakukan banyak upaya di masa lalu itu untuk mewujudkan hal ini. Love life, children itu juga menunjukkan tentang awal baru atau ya seorang yang bersikap kekanak-kanakan, bisa jadi juga di dalam hubungan, ya. Ada banyak hal yang direncanakan tapi tiba-tiba di sini kok nggak jadi gitu, ya kan? Karena apa? Karena mungkin kamu masih terlalu bersikap kekanak-kanakan, childish di sini. Seseorang di sini tuh bersikap childish. Jadi kamu benar-benar harus jelas dengan apa sih sebenarnya yang kamu inginkan itu agar hal tersebut bisa datang segera ke kamu begitu. Jadi kita harus memberikan afirmasi yang jelas agar keinginan kita itu bisa segera terwujudkan. Mungkin kamu di masa yang akan datang, ya, mungkin setelah menonton video ini kamu perlu untuk mengambil langkah mundur sejenak begitu, ya. Nggak perlu buru-buru, nggak usah terlalu memaksakan juga gitu ya. Kalau nggak mampu ya bilang aja nggak mampu begitu, kalau nggak bisa ya bilang aja nggak bisa. Jadi biarkan situasi itu berjalan natural aja begitu. Atau mungkin pasangan kamu mungkin ingin nikah, atau kamu sendiri barangkali begitu di situ yang ingin segera menikah, memiliki pasangan dan segera punya anak. Tapi ya kalau memang belum waktunya ya bang, bagaimana, nggak usah maksa gitu. Ya, beberapa di sini mungkin ada keinginan ingin segera punya anak begitu. Tapi di sini kamu perlu untuk ya mengambil langkah mundur terlebih dahulu. Ya, kita butuh untuk mundur selangkah bahkan 2 langkah, ya. Harus ada space dulu, mengambil jarak dulu dari pasangan kita agar nggak berantem mulu. Karena di sini terlihat sekali seseorang di sini bersikap kekanak-kanakan, childish banget. Di sini tuh ngambek-ngambek nggak jelas gitu, ya kan? Karena dia masih berusaha untuk mengontrol, memaksa, ya kan? Memaksakan ide-idenya kepada orang lain. Padahal di sini, ya, malaikat cinta memberikan pesan kepada kamu di sini dari kartu-kartu ini tentang ya biarkan situasi itu berjalan secara natural. Jadi nggak bisa dipaksa karena kita nggak bisa mengubah ya, seseorang itu menjadi seperti yang kita inginkan, ya kan?
kan? Kita kemungkinan tidak akan selalu bisa mengubah situasi, tetapi kita selalu bisa mengubah cara berpikir kita. Jadi hal itulah yang harus kamu ubah. Ubah sudut pandang kamu, perspektif kamu. Ya, jika masih sulit, ya mungkin kamu butuh take your time, begitu. Waktunya kamu untuk mengambil waktu, jeda untuk diri kamu sendiri, ya. Memutuskan koneksi dari dunia luar. Artinya kamu harus masuk ke dalam, ya kan? Orang yang bahagia itu adalah orang yang melihat ke dalam. Kan? Orang yang mencari kebahagiaan dengan melihat keluar dirinya, itu halu namanya, Capricorn. Oke. Ya, benar nggak? Ya. Oke. Tulis komentar kamu ya di bawah video ini. Seperti apa kebahagiaan itu menurut definisinya teman-teman Capricorn? Ya, pendapat setiap individu pasti berbeda-beda. Kebahagiaan itu sendiri tuh yang bagaimana sih? Ya. Bagaimana cara kalian itu memaknai kebahagiaan itu sendiri? Coba tuliskan komentarnya di kolom komentar ya. Oke, ya di sini bukan mencari benar salah, tapi kita menuliskan pendapat kita masing-masing ya. Kalau saya bahagia misalkan seperti ini, seperti itu ya kan. Nah, definisi kebahagiaan menurut orang-orang kan berbeda-beda. Oke, jadi tuliskan definisi kebahagiaan itu sendiri menurut kamu yang menonton video ini. Oke, kita lanjut dari tebaran kartu tarotnya. Saya akan membuka 12 kartu. Masing-masing satu kartu untuk setiap bulannya di sini untuk melihat situasi cinta dan hubungan asmara kamu di sepanjang tahun 2022 ini seperti apa. Oke, darling, please clarifier untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Jupiter. Di bulan Januari seperti apa kisah cinta dan hubungan asmaranya. Oke. Two of Pentacles. Februari 2, Temperance, Maret, Queen of Cups, April, Mei. Oke, kita shuffle dulu semua kartunya ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan one card more please, December. Ada Page of One di sini Capricorn. Dan di bottom of the decknya ada Page of Cups. Wow, ini itu tentang sebuah keinginan hati yang harus diungkapkan di sini tuh. Look into yourself, ya. Dengarkan kata hati kamu. Apa yang kamu inginkan itu agar hal tersebut bisa segera kamu dapatkan. Ya, di masa lalu pun juga. Very soon, segera katanya. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Jadi katakan dengan jelas apa yang kamu inginkan agar hal tersebut bisa datang sekarang. Kalau ada hal-hal yang ingin kamu ungkapkan, ya kan, kepada seseorang atau pada pasangan kamu di sini, hal-hal yang bersifat mendasar mungkin di sini, ungkapan-ungkapan cinta begitu. Aku lihat di sini, ya katakan hal tersebut. Nggak usah kekanak-kanakan, nggak usah bersikap kekanak-kanakan. Ya, kalau kamu memang masih butuh waktu di sini, ya take your time. Ya, mungkin kamu masih butuh waktu karena kamu masih bingung memahami perasaan kamu sendiri. Terlihat di sini seorang di sini dia masih butuh waktu untuk memahami tentang perasaannya sendiri. Gitu. Karena di sini masih ada ego.
Dimana seorang di sini harus benar-benar ya memahami tentang value-nya, tentang sesuatu hal yang penting dalam hidupnya di sini. Ya, harus bisa membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal baru yang datang ke dalam kehidupan percintaan kamu di sini. Mungkin hal-hal tak terduga yang akan datang begitu ya kan? Ya, terutama di sini mungkin ada kesulitan finansial di sini, itu juga yang membuat kamu bingung, masih ngerasa nggak yakin gitu dengan hubungan ini karena kamu masih berada pada situasi kesulitan finansial begitu. Ya, sehingga kamu bingung di sini, masih ngerasa nggak pede begitu ya kan, walaupun mungkin kamu sangat menginginkan mungkin untuk segera ya kan mungkin menikah begitu. Dengarkan intuisi kamu di sini Capricorn. Ada hal-hal yang memang di sini harus dilepaskan, rilis di situ ya. That itu tuh tentang hal yang berakhir, transformasi, perubahan nilai. Kalau aku lihat di sini, perubahan nilai terhadap ya mungkin uang dan juga tentang diri sendiri, tentang hal-hal yang bernilai di sini. Nilai itu bukanlah hal-hal yang berbentuk bilangan ya guys, tapi nilai di sini lebih ke value. Jadi di sini perubahan dalam cara seseorang memandang sesuatu hal ya kan, dimana dia mengukur ya kebahagiaan atau ya suatu hal yang bermakna di sini tuh, mengukur kebermaknaan hidup itu sendiri. Nah, di sini tuh ada perubahan besar, aku lihat perubahan besar dalam cara berpikir seseorang, perspektif yang berubah juga di sini. Ya mungkin kamu berbeda budaya dengan pasangan kamu, sehingga di sini dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar kamu bisa memahami apa yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi tidak hanya mengikuti naluri ambisi aja, tetapi benar-benar harus memahami tentang apa sebenarnya hal-hal yang kamu hargai. Ya, apakah kamu benar-benar merasa berharga, merasa dicintai di dalam hubungan ini, atau selama ini kamu hanya mengikuti naluri kamu aja, memaksakan agar orang lain yang mengikuti kamu begitu. Aku lihat di sini tuh ada perubahan besar di dalam cara kamu mencintai juga. Aku lihat di sini ada kesadaran, aku lihat di sini dari seseorang di sini, dimana yang tadinya dia terlalu idealis, pada akhirnya di sini dia menjadi seorang yang ingin ya berbagi begitu. Berbagi, sharing and caring, memberi makan untuk dirinya sendiri. Lebih makanya di sini aku melihat ya, seorang di sini pada akhirnya melakukan transformasi. Perubahan-perubahan besar yang dia lakukan di dalam kehidupannya, dari cara-cara dia memandang kehidupan itu sendiri, dari cara-cara dia menghargai hal-hal yang ada di sekitarnya, yang mungkin selama ini dia bingung dengan perasaannya sendiri, tetapi pada akhirnya ya semesta membimbing dia untuk sadar tentang mencintai diri sendiri. Aku lihat juga di sini Capricorn. Jadi pada akhirnya kamu sadar begitu bahwa diri kamu itu berharga, ya. Yang tadinya kamu selalu berpikir sempit, dimana kamu berpikir kalau kamu melakukan hal seperti ini, orang lain juga harus melakukan hal yang sama begitu. Tapi ternyata hal itu sudah tidak bisa berlaku lagi di situasi ini, terutama tahun 2022 ini ya Capricorn. Yang mana tadinya kamu masih suka bersikap kekanak-kanakan gitu, nggak pernah berpikir dewasa, nggak pernah bijak dalam mengambil keputusan, selalu terburu-buru gitu karena kecenderungan mengikuti naluri ya. Jadi
tidak hati-hati, tapi di tahun 2022 ini kamu lebih berhati-hati lagi. Ya, sepertinya memang kamu butuh waktu untuk berhenti sejenak agar kamu nggak kecapean di sini. Dan ada keinginan untuk mencoba kembali di sini dengan orang di masa lalu, dimana kamu mulai menyadari bahwa kamu masih mencintai orang ini. Tapi situasinya mungkin kalian sudah tidak ada komunikasi di sini. Tetapi seseorang di sini sebenarnya tidak mau kehilangan orang yang benar-benar dia cintai. Orang yang benar-benar membuat dia merasa berarti di sini. Sih? Ya. Kalau ini energinya kamu, berarti di sini kamu akhirnya sadar di sini. Kalau yang kamu inginkan itu adalah seseorang yang saat ini sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. Tetapi jika ini energi orang lain, bukan energi kamu, Capricorn, karena situasi bisa saja vice versa. Ya, situasi yang masih menunggu waktu yang tepat untuk kembali menghubungi kamu di sini, ya, karena dia tidak mau kehilangan kamu di sini. Aku lihat, ya, dia terus memikirkan tentang kamu, gimana caranya agar dia bisa kembali menghubungi kamu di situ. Aku lihat. So, kita klarifikasi that. Kenapa? That di situ. Apa? Transformasi, perubahan. Oke. Sih, perubahan dalam melihat seseorang di sini, dimana selama ini mungkin melihat pasangan hanya berdasarkan dari tubuh fisik saja, tetapi di sini kamu pada akhirnya ya tidak lagi melihat itu. Ada perubahan dalam cara kamu mencintai juga di sini, atau dalam cara seseorang ini mencintai kamu, dimana walaupun saat ini kalian sudah tidak ada komunikasi dan mungkin salah satu di antara kalian sudah menikah atau mungkin sudah memiliki kekasih yang lain, pacar di sini atau bersama dengan orang yang lainnya, tetapi seseorang di sini gagal move on, Capricorn. Ya, entah kamu atau seseorang di sini yang pernah berdealing dengan kamu. Dia selalu memikirkan tentang kamu. Sini ada keinginan dia untuk menelpon kamu terkadang di sini, tetapi takut, ya, gengsi situ. Oke, Four of Swords di situ, ya, tapi dia nggak tahu gimana caranya, sehingga dia hanya bisa memperhatikan kamu dari jauh di sini, ya. Sini dalam tidurnya kadang di sini dia memimpikan tentang kamu di sini. Karena apa? Four of Pentacles. Kenapa Four of Pentacles? Dia tidak mau kehilangan kamu di sini. Dia tidak mau kehilangan kamu, makanya di sini dia kembali menghubungi kamu dan ingin mengajak kamu berkomitmen. Dia ingin lebih bertanggung jawab lagi karena dia masih mencintai kamu di sini, Capricorn. Ya, dia masih mencintai kamu dan si Capricorn. Ya, dia akan kembali di sini. Aku lihat untuk mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya di sini. Walaupun mungkin akan mengalami penolakan dari kamu di sini, Capricorn, karena dia masih mencintai kamu. Orang ini, ya, aku lihat di situ dia akan mencari, ya, menghubungi kamu lagi di sini. Mungkin walaupun dia belum datang di situ, dia akan nelpon kamu, ya, say hello, tanya kabar begitu, ya kan, di sini tuh, ya kan, karena dia tidak ingin kehilangan kamu sebenarnya. Dia merindukan kamu di sini. Tetapi aku lihat di sini kamu retreat, ya, kamu mengambil langkah mundur di sini. Kamu memutuskan semua koneksi di sini dengan orang ini. Aku lihat kamu udah nggak mau lagi untuk beberapa di sini, ya, nggak semua di sini. Ketika seorang ini kembali lagi, tetapi mungkin kamunya sudah move on. Kamu lebih memilih untuk mencintai diri kamu sendiri di sini.
mencintai diri sendiri, ya, melakukan hal-hal secara independen di sini karena kamu tahu value-nya kamu. Karena ada perubahan di sini dari cara kamu menghargai sesuatu hal di sini. Ya, kamu nggak mau lagi ketarik dengan toksiknya nih orang gitu. Karena mungkin beberapa juga untuk teman-teman Capricorn, dia sudah memiliki komitmen baru. Makanya dia sudah mengabaikan gitu, kayak nggak peduli lagi lah dengan orang masa lalu. Ngapain sih kak itu orang masa lalu mulu gitu. Ya mau bagaimana, orang masa lalu ini ya kan dia akan selalu datang karena masih ada unfinished business biasanya di sini. Makanya di sini kamu nggak perlu buru-buru juga langsung menerima, walaupun kamu masih cinta banget. Berarti di sini kan, tetapi memang kita butuh untuk berhenti sejenak, mundur 1 langkah bahkan 2 langkah sebelum kita maju, ya kan, berlari dengan cepat. Ya begitu maksudnya di sini Capricorn. Ya, probably di sini dia akan datang, ya di sini melamar kamu mungkin. Tapi ini tuh pesan cinta kalau aku lihat di sini, ya kan, menggombal-gombal begitu, ya kan. Ya, dimana dia sudah menunggu waktu yang cukup lama untuk bisa kembali menghubungi kamu di sini. Aku lihat orang ini Capricorn atau Capricorn sendiri yang kayak sudah menunggu, bingung gimana caranya gitu, ya kan, untuk kembali menghubungi pasangannya, sang kekasih pujaan hati belahan jiwanya di sini, orang yang sebenarnya dia tidak ingin kehilangan, tetapi hubungan ini sudah berakhir, bahkan tidak ada komunikasi sama sekali, ya, apalagi beberapa di sini mungkin sudah 4 tahun, 4 bulan, ya 4 minggu di sini tidak ada komunikasi. Karena apa? Karena seorang di sini lebih memilih untuk mencintai dirinya sendiri, ya kan? Dia nggak mau ketarik dengan toksik-toksik yang diberikan oleh pasangannya lagi, kayak tidak bergeming lah ya di sini, dan dia lebih memilih untuk ya memulai sesuatu hal yang baru dengan ataupun tanpa pasangannya kalau aku lihat di sini, karena dia selalu membuka diri dengan peluang-peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang akan datang ke dalam hidupnya. Seperti itu di sini Capricorn. Oke Capricorn, saya rasa ini sudah cukup ya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu di bawah video ini. Dan jika kamu ingin energimu saja yang dibaca, silakan lakukan personal reading. Personal reading itu berbayar, dan jika berminat ingin melakukan personal reading kepada saya, silakan hubungi saya melalui WA atau email yang tersedia di bawah video ini atau di kolom deskripsi video. Sekali lagi, thank you for watching, stay on my channel, salam penuh cinta, bye Capricorn.